Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak, mohon maaf harus ganti link berkali-kali. Tadi sudah disampaikan oleh pengawas sekolah kita, Dr. Andes Haji Aminatan. Untuk materi terakhir, Zoom pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dian Lesmanawati. Beliau sebagai guru IPA di MTS Bina Insani. Untuk waktu dan tempat kepada Ibu Dian Lesmanawati kami sampaikan. Monggo Bu Dian bisa dimulai. Ya, di-unmute dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua, Nak? Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah hari ini hari terakhir mat sama MTS Bina Insani dan kebetulan Budian mendapatkan materi yang terakhir karena biasanya ngajar IPA di MTS Bina Insani, jadi kebagian materi yang ada hubungannya dengan IPA, yaitu tentang virus corona yang lagi hangat-hangatnya ya Nak ya. Baik ya, sebelumnya di sini anak-anak takut nggak sama virus? Takut nggak sama virus? Enggak ya? Jadi boleh nggak kita takut dengan virus? Boleh nggak? Boleh nggak, Nak? Tidak boleh ya? Ya takut, perasaan takut itu sudah pasti ada. Karena namanya manusia, jadi ada perasaan cemas, takut, itu sudah pasti ada. Tetapi takut kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Saya akan mulai memperkenalkan materi hari ini. Silakan Pak Ari. Next Pak Ari. Ya. Mengenal virus corona. Sebelumnya. Virus adalah makhluknya Allah, makhluk hidup ya, sama seperti kita. Jadi virus ini bertugas untuk beribadah kepada Allah. Tidak akan menyerang kepada orang yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyerangnya. Jadi kita tidak perlu takut yang terlalu berlebihan. Karena apa anak-anak? Karena kalau kita takut, kita cemas, ketakutan, kecemasan itu akan menimbulkan penyakit. Jadi kita tidak perlu takut yang terlalu berlebihan. Tapi sebelumnya ada pertanyaan, kenapa sih Allah kok sampai membuat virus yang mematikan seperti ini? Kenapa? Untuk apa sih wong membuat penyakit saja kok diciptakan? Anak-anak, bahwasanya semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada satupun yang sia-sia. Baik itu virus, loh Bu, kok bisa begitu? Iya. Karena virus ini dari kejadian kasus pandemi virus corona ini nanti ada hal-hal atau sisi-sisi baiknya. Misalnya membuat vaksin. Nah, itu kan juga untuk ilmu pengetahuan, untuk apa ya? Ada yang pabrik membuat vaksin untuk ekonomi juga seperti itu. Nah, kalian harus mengenal virus ini supaya tidak takut yang berlebih-lebihan ya. Mengenal virus corona. Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas, ringan hingga sedang seperti flu. Jadi virus ini khusus untuk menyerang pernafasan. Lanjut Pak Ari. Sebenarnya virus yang menyerang pernafasan itu banyak sekali ya. Ada HCOF, COVID 229 bla 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 dan sebagainya ini sampai
yang terakhir adalah COVID-19 yang saat ini sedang menjadi-jadi, ya, sedang tren COVID-19. COVID-19, coronavirus disease 19 ini karena ditemukan di tahun 2019 di kota Wuhan atau Tiongkok. Jadi semuanya ini menyerang sistem pernafasan dan dari dulu sudah ada. Lanjut Pak Ari. Nah, yang saat ini menjadi pembicaraan adalah COVID-19. Bagaimana sih struktur COVID-19? Nah, namanya corona. Corona itu seperti mahkota. Jadi corona itu artinya mahkota. Coronavirus. Virus yang punya mahkota. Jadi anak-anak, virus itu tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya hidung. Dia hanya memiliki struktur RNA, RNA viral genome. Jadi ini ya. Strukturnya seperti ini. Ini coronanya ini, mahkota-mahkotanya ini tujuannya adalah untuk menempel pada sel yang dihinggapi. Kemudian ada selubung-selubungnya dan yang paling penting ini adalah benang-benang RNA, ribosom ribonukleat asid ya. Jadi dia yang akan mengendalikan sel-sel yang terkena virus nanti. Ini yang paling penting ya. Jadi hanya punya RNA dan selubungnya ini. Kalau virus corona selubungnya punya ini kayak apa ya ini? Kayak bunga ini untuk menempel pada sel yang diserang nantinya. Lanjut Pak Ari. Cara kerja virus corona. Bagaimana sih virus corona itu bekerja? Virus corona mulai masuk itu dari hidung. Sebetulnya tubuh manusia itu sudah memiliki kekebalan atau menolak. Ketika virus corona masuk hidung, kita bersin. Itu adalah upaya tubuh untuk menolak benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kalau lolos, masuk ke tenggorokan. Dan di tenggorokan itu kita akan berusaha mengeluarkan virusnya dengan cara batuk. Lalu lolos lagi, masuk ke dalam paru-paru. Nah, di situ tempat kejadian perkaranya dimulai. Ya. Di paru-paru inilah virus itu akan menempel tadi. Bunga-bunganya tadi, spike-nya tadi akan menempel pada sel sehingga dia akan mulai menyerang dan mengendalikan atau menghack seluruh informasi yang ada di dalam inti sel sehingga inti sel paru-paru itu akan menghasilkan banyak virus. Kalau virusnya sudah banyak, paru-parunya akan mengalami inflamasi atau peradangan sehingga paru-parunya menjadi berair. Kalau sudah berair, paru-parunya lengket, maka orang akan sulit untuk bernafas. Ya, jadi di situ. Tapi apakah langsung menyerang terus kalah gitu? Enggak. Jadi di dalam paru-paru juga ada tentara. Tentara yaitu berupa sel T. Sel T ini adalah antibodi, tentara untuk melawan virus. Kalau antibodi atau sistem imunnya itu banyak, maka virusnya kalah. Dan kita menang, kita tidak sakit. Tetapi kalau sel T atau antibodinya sedikit, virusnya menang dong. Dan kita akan sakit. Lanjut Pak Ari. Nah, penularan COVID-19, saya rasa anak-anak ini sudah banyak yang tahu ya, baik itu di media, karena pemerintah sangat gencar sekali untuk mengedukasi masyarakat tentang COVID-19 ya. Yang pertama melalui droplet. Droplet itu cairan tubuh dari ludah, dari bersin, atau berbicara saja itu sudah menimbulkan droplet. Ya, berbicara, bernafas itu kan mengeluarkan H2O atau uap air. Nah, itu benda-benda yang dekat dengan kita itu bisa terkena percikannya sedikit saja karena memang ukuran virus itu sangat kecil, lebih kecil dari sel darah merah. Kemudian yang kedua, penularan COVID belum Bari. Yang kedua, penularan COVID adalah memegang hidung, mulut, mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Padahal tangannya tadi baru saja memegang benda-benda yang terkena droplet dari misalnya dari orang yang terinfeksi atau terpapar COVID-19. Lalu
kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19. Karena nanti kan kecipratan dropletnya tadi itu. Nah, itu penularan COVID-19. Lanjut. Gejala COVID. Nah, ini juga sudah banyak sekali ya. Hanya sekilas saja Budian, karena memang sudah di TV-TV banyak sekali informasi tentang ini. Demam, batuk kering, sesak napas ya. Ciri-cirinya sama saja seperti flu biasa dulu ya. Sama, demam, ngilu-ngilu, nyeri dada dan lain sebagainya. Itu sama. Lanjut. Sebenarnya ketika seseorang terkena COVID itu hanya merasakan seperti flu ya, batuk-batuk, pilek gitu. Tetapi kadang-kadang COVID ini pada orang tertentu yang sudah memiliki riwayat penyakit bawaan, misalnya kanker, kemudian jantung dan sebagainya, COVID ini bisa menimbulkan gagal semuanya. Gagal nafas karena tadi paru-parunya full dengan cairan sehingga lengket, akhirnya paru-parunya tidak bisa mengembang dan mengempis saat bernafas sehingga sulit untuk bernafas. Kemudian pneumonia atau radang paru-paru, gagal jantung dan sebagainya sampai ginjal dan kematian. Next. Nah, sebenarnya resiko dari COVID-19 ini siapa saja yang memiliki resiko? Semua orang beresiko untuk terkena COVID-19, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Tapi yang berisiko tinggi adalah anak-anak, kemudian ibu hamil, dan orang lanjut usia. Karena mereka memiliki daya tahan tubuh atau sistem imun yang lebih kecil. Juga penderita penyakit tertentu, jadi orang yang sudah menderita penyakit bawaan, misalnya kanker, kemudian jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini pengobatan COVID-19. Selama misalnya dicurigai kita itu terkena COVID, atau misalnya kita merasa kontak dengan penderita COVID, kemudian kita ada gejala sedikit-sedikit gitu, gejala-gejala COVID, maka yang pertama adalah kita harus isolasi mandiri, nggak usah keluar-luar rumah, anak-anak di rumah saja, isolasi mandiri. Ya. Akan sembuh dengan sendirinya. Ya, akan sembuh dengan sendirinya. Setelah 14 hari, cukup membatasi kontak dengan orang lain. Nah, itu. Tapi kalau misalnya sudah gejalanya sangat parah, nah itu harus pergi ke rumah sakit. Lanjut Pak Ari. Nah, ini biasanya dilakukan oleh dokter. Jadi kita kalau misalnya flu, batuk-batuk, jangan-jangan nanti aku flu atau batuk biasa, kemudian di-COVID-kan sama dokter. Enggak ya. Jadi ada diagnosis, jadi dokter itu enggak ngawur, langsung di-COVID-kan gitu. Enggak, anak-anak ya. Jadi ada rapid test, ada tes PCR, ada CT scan, dan lain sebagainya itu. Itu semuanya dilakukan oleh dokter. Yang rame biasanya ini ya, rapid test ini untuk mendeteksi antibodi. Jadi adanya antibodi IgM dan IgG ini menunjukkan bahwa di situ tubuh sedang melakukan perlawanan terhadap virus corona. Lanjut. Bagaimana anak-anak cara kita mencegah supaya tidak terkena COVID-19? Ya, jadi anak-anak tidak perlu takut, yang berlebih-lebihan karena virus ini adalah makhluknya Allah. Jadi dia diciptakan Allah untuk patuh kepada Allah, untuk patuh kepada perintah Allah. Dia juga dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jadi virus menyerang manusia itu adalah salah satu bentuk dari ibadahnya virus. Dia tidak akan menyerang kepada manusia atau kepada hewan tanpa diperintah oleh Allah. Sehingga kita tidak perlu takut yang berlebihan. Tapi kita cukup berusaha karena Allah memang
menganjurkan berusaha supaya bagaimana tidak sampai terpapar oleh COVID-19. Yang pertama adalah satu, terapkan physical distancing, ya, jaga jarak, nggak boleh pepet-pepet. Anak-anak kalau sama orang yang tidak dikenal atau pergi ke tempat umum, misalnya pergi ke kemana ya? Kalau ke sekolah, kadang-kadang ke sekolah, atau kadang-kadang ke apa ya, ke rumah sakit untuk periksa, nggak boleh mepet. Ke bank boleh, tidak boleh mepet-mepet. Ada jarak, tapi biasanya dikasih tanda silang ya anak-anak kursinya. Terus gunakan masker saat beraktivitas. Nah, pada saat ini karena virus ini kan terus bermutasi. Bermutasi itu berubah materi genetiknya sehingga lebih berbahaya, lebih menular. Variasi baru, varian baru dari virus ini yang lebih berbahaya itu adalah varian Delta. Jadi ada banyak varian virus. Jadi virus coronanya satu, tapi bisa berubah-ubah, bisa bermutasi, macam-macam. Jadi varian alfa, beta, gamma, theta, dan sebagainya. Sesuai abjad Yunani. Kita menggunakan masker double 2 ya. Anjuran pemerintah saat ini double 2. Lanjut. Nah, yang ketiga masih upaya pencegahan COVID, yaitu rutin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, cuci tangannya harus benar, digosok-gosok sela-selahnya. Kemudian airnya nggak boleh air yang di ember, tapi harus air yang mengalir. Atau menggunakan hand sanitizer. Tapi kalau saya menganjurkan lebih baik pakai sabun dan air ya. Kadang-kadang kalau hand sanitizer itu biasanya kulitnya itu tidak bisa beradaptasi sehingga kadang-kadang pada orang tertentu bisa menimbulkan iritasi. Terus yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Karena kita nggak tahu virus ini kan menularnya, lompatnya dari droplet orang-orang itu kan lewat cairan tubuh tadi bisa nempel di mana saja, di pegangan tangga, di pegangan meja, atau yang lainnya. Jadi ketika kita mau menyentuh mata atau hidung, kita ingat dulu, aku sudah cuci tangan belum ya? Gitu ya. Jadi harus dicuci dulu. Karena virus itu mati dalam 3-5 menit, ya 3-5 menit itu dengan sabun, pasti mati. Lanjut. Nah, yang kelima, yang penting ya, ini menurut saya paling penting ya. Seberapa usaha kita menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, tapi kalau tentara di dalam tubuh kita, sistem antibodi tubuh kita itu lemah, tetap saja virus itu bisa masuk loh. Nah, yang paling penting ini, isi piringku. Loh, Bu Dian kok nggak menggunakan 4 sehat 5 sempurna? Enggak. Sekarang menggunakan istilah isi piringku. Jadi di sini anak-anak sudah isi piringku belum? Tadi sudah sarapan belum? Nah, isi piringku ini terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayuran. Nggak ada susunya ya? Nggak ada susunya. Kalau 4 sehat 5 sempurna, baru ada susunya. Susu apa saja, nggak harus susu beruang ya, nggak harus susu beruang yang kemarin banyak diburu, itu nggak harus seperti itu ya anak-anak ya. Kalau makanan kita sehat, penuh gizi, maka ini yang akan membuat antibodi, dia yang akan membentuk sistem imun sehingga tubuh kita akan kuat. Bagaimana serangan virus itu masuk akan dikalahkan oleh tentara dalam tubuh kita. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19 atau orang yang dicurigai COVID atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Wah, jangan dekat-dekat ya kalau ada temannya atau tetangganya yang demam, batuk, pilek itu. Yang ketujuh,
tutup mulut, hidung, tisu saat batuk atau bersin supaya tidak menularkan kepada orang lain. Dan yang kedelapan, jaga kebersihan. Benda-benda yang sering disentuh, dilap. Kalau perlu disemprot sama ini ya, sama hand sanitizer HP-nya gitu ya. Lalu kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah. Lanjut Pak Ari. Terima kasih anak-anak. Nah, sampai di situ pemaparan tentang upaya pencegahan dan pengenalan COVID-19. Ada yang ditanyakan anak-anak, nanti bisa ditanyakan lewat grup WA. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Dian menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa diterapkan anak-anak bisa menjaga dirinya dengan cara mencegah supaya tidak terpapar oleh COVID-19 dan kita semua tetap selamat ya, tetap semangat, tetap sehat. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa yang disampaikan Bu Dian tadi. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga apa yang sudah disampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup acara Matsama pada pagi hari ini, kita akan tutup dengan doa bersama yang nanti akan dipimpin oleh Al-Ustadz Al-Hajj Sutrisno Ahmad Baharudin. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Haji Ahmad Basori MPDI, beserta Bapak Ibu Guru semuanya dan anak-anakku semuanya yang senantiasa dan mudah-mudahan diberi hidayah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama hari ini kita tutup dengan doa. Mari kita sebagai muslim doakan dipimpin dan Bapak Ibu Guru serta anak-anak semuanya mengamini di tempatnya masing-masing. Allah hadiniyah wa khairiniyah al-fatihah. Bismillah. Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'al syarr wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna salawat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat Allahumma inna nas'aluka ya Allah Allahumma inna nas'aluka ya Allah tabbit imanana wa nawwir qulubana wasallimna ya Allah minal afati dunya wa ati wal akhirah waj'alna ya Allah hayatana mubarakan bi dini wa wal akhirah Allahumma khtim lana bil khair khtim lana bi husnil khatimah Allahumma ja'alna auladana wa azwajina wa min dhurriyyatina wa ahli baitina wa talamitina wa talamidatina ومن أحسن إلينا ومن تبعنا إلينا يا الله من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل عبادة ومن أهل مال ومن أهل غنى ومن أهل الأخلاق الكريمة ومن أهل القرآن ومن أهل تحفيظ القرآن ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل زيارة المكة ومدينة بزيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سهل مسهل اللهم يسر ميسر ولا تجهل ولا تعسر ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وغير ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة في قلوبنا حسن مقاصدنا ما في ضميري ولقضاء حاجتنا يا الله اللهم استر وعلم ما يتام إيايا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا في مائتنا MTS بنا إنساني يا الله
Allahumma sur wa alif mayata wa iya ya bijay Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima hadina MTS bina insani ya Allah. Allahumma sur wa alif mayata wa iya ya bijay Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima hadina MTS bina insani ya Allah. Kama sakhartahum lilida Ibrahim bil hajj wa yatuna bi karamati awliya ilah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan untuk Bapak Ahmad Barudin. Terima kasih anak-anak. Dengan ditutupnya doa tadi, maka berakhirlah matsama kita pada hari ini. Semoga selama 3 hari ini, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Dan selamat datang di MTS Bina Insani, siswa-siswi baru tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang, semoga kalian bisa mengikuti pelajaran MTS Bina Insani dengan baik. Dan jangan lupa besok kita sudah mulai pelajaran kembali. Dan semuanya nanti akan disampaikan lewat WhatsApp group. Nanti akan dibagi pembagian kelas dan juga wali kelas kalian. Jadi ditunggu saja, semua informasi ada di WA group. Bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti atau terlambat untuk mengikuti Zoom, nanti bisa dilihat di YouTube-nya MTS Bina Insani. Linknya nanti akan disampaikan di grup WhatsApp. Dari saya, mohon maaf atas segala khilaf dan kata. Bila ada yang menyinggung perasaan anak-anak, baik Bapak Ibu Guru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.